Kami dari kelompok 1 hendak mempresentasikan tugas besar alat industri kimia, yakni industri sabun padat. Di sini saya Azhara Delia, NPM 21231, selaku moderator, dan kepada teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Lutfi Karuniaji, NPM 21234. Saya Sanas Marela dengan NPM 21242. Saya Rani Dwivenda Putri dengan NPM 21246. Saya Maulidiani Domidaya, itu 248. Saya Daniel Ferrari dengan NPM 21251. Saya Listerina Sukti dengan NPM 21271. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tahapan proses pembuatan sabun dan masing-masing alat yang digunakan. Pada tahapannya pertama, yaitu tahapan pengolahan kelapa sawit menjadi refined bleached deodorized palm stearin atau RBDPS, sedangkan untuk tahapan yang kedua, yaitu tahapan pembuatan sabun dari RBDPS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu ada di mana tahapan pertama yaitu stasiun penerimaan buah, yang di mana buah tersebut dibawa oleh truk pengangkut untuk dipindahkan ke loading ram. Nah, di loading ram ini dilakukan sortir buah yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya ada stasiun pemasakan atau sterilizer, yang di mana prinsip sterilizer ini yaitu di mana prinsipnya yaitu memanfaatkan tekanan steam atau uap panas dari turbin untuk merebus tandan buah yang segar dalam suatu bejana yang bertekanan. Nah, di proses kali ini tekanan yang dilakukan yaitu sebesar kurang lebih 3 kg per cm kuadrat dengan suhu 132,88 derajat Celcius. Nah, pada proses pemasakan ini berlangsung selama 90 menit dengan bantuan saturasi steam yang berasal dari boiler. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Nah, selanjutnya yaitu stasiun penambahan, di mana pemisahan buah sawit dengan berukuran 450 sampai 1000 mm nantinya menggunakan alat tracer. Terus selanjutnya yaitu ke stasiun pemecahan, di mana tandan buah kelapa sawit yang masih belum lepas dapat dimasukkan ke dalam jaw crusher untuk memperkecil ukurannya. Untuk alat tracer sendiri, prinsip kerjanya yaitu mesin tracer adalah alat yang berfungsi untuk memisahkan buah dari tandannya dengan cara membanting PBS dengan bantuan putaran pada drum thresher. Selanjutnya, fungsi dari thresher sendiri yaitu thresher adalah sebuah silinder yang memiliki kisi-kisi yang berputar dan terpasang pada sebuah poros berfungsi untuk memisahkan antara brondolan-brondolan dan tandan kosong. Untuk faktor dari thresher sendiri yaitu dia mempengaruhi kepada ukuran PBS-nya, terus yang kedua overload yang terjadi pada drum thresher. Selanjutnya ada prinsip kerja dari jaw crusher, di mana mesin jaw crusher adalah mesin pemecahan batu yang mengandalkan gaya tekanan yang berasal dari jaw plate, sehingga batu yang dimasukkan dapat dihancurkan. Untuk fungsi sendiri dari jaw crusher yaitu digunakan untuk mengurangi besar butiran pada tingkat pertama untuk kemudian dipecah lebih lanjut oleh crusher lainnya. Selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi jaw crusher. Yang pertama kelembaban material, terus yang kedua ukuran partikel, yang terakhir kekerasan feed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, TBS yang sudah diperkecil dipindahkan ke proses selanjutnya, yaitu stasiun Kempa melalui bucket elevator. Nah, untuk bucket elevator ini memiliki mekanisme kerja yang terbagi dua tahap. Yang pertama, material curah masuk ke dalam corong pengisi pada bagian bawah elevator, kemudian bucket elevator menangkap material curah tersebut dan dibawa ke atas, lalu dilempar ke arah corong pengeluaran. Nah,
pada stasiun keempat ini juga terdapat dua alat, yaitu digester sama screw press. Nah, pada digester memiliki fungsi untuk melepas daging buah dari biji, melumatkan fluid mass agar efisien pada proses pressing, menaikkan temperatur fluid mass untuk proses pressing. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu setelah mesin dioperasikan, lalu dimasukkan steam melalui pipa masuk. Setelah suhu dalam tabung digester merata, buah brondolan dimasukkan ke dalam digester. Dengan adanya elektromotor yang dihubungkan ke roda gigi reducer melalui sabuk, dan selanjutnya daya dan putaran diteruskan oleh kopling ke poros utama. Poros yang sampai pada poros utama 26-30 rpm. Sedangkan putaran pada proses elektromotor adalah 1500 rpm. Hal ini disebabkan karena perbandingan putaran sabuk diperkecil menjadi 1:1,5, sehingga putaran yang sampai pada satu poros hanya 1000 rpm. Sehingga putaran terjadi diperkecil kembali oleh roda gigi reducer, sehingga sampai pada poros utamanya yaitu hanya 26-30 rpm. Pada screw press, fungsinya sendiri yaitu untuk memeras brondolan yang telah dicincang dilumat oleh digester untuk mendapatkan minyak kasar. Untuk prinsip kerjanya sendiri, buah masuk dan digiling oleh poros berulir ataupun worm screw press. Pada sisi lain terdapat sisi hidrolik untuk mempersempit keluar masuknya massa buah, sehingga buah terdesak dan tertekan sehingga minyak keluar dari daging buah. Selanjutnya, pada stasiun klarifikasi, pada tahap ini minyak kasar hasil ekstraksi akan memiliki komposisi 66% minyak, 24% air, dan 10% padatan bukan minyak. Contohnya non-oily, solids, dan NOS. Karena kandungan patitannya cukup tinggi, maka harus dilarutkan dengan air untuk mendapatkan pengendapan yang diinginkan. Setelah dilarutkan, minyak kasar disaring untuk memisahkan bahan berserat. Produk kemudian diendapkan untuk memisahkan minyak dan endapan. Minyak pada bagian atas diambil dan dilewatkan pada pemurni sentrifugal yang diikuti oleh pengering vakum. Selanjutnya didinginkan sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya ada stasiun pemurnian. Pada stasiun ini terdiri dari beberapa alat yang digunakan, yaitu vibrating screen, sand trap, cylindrical setting tank, oil purifier, dan vacuum dryer, dengan tujuan masing-masing alat yaitu menyaring serat dan kotoran untuk vibrating screen, penangkap pasir pada tangkasan trap, cylindrical setting tank untuk pengendapan sisa-sisa kotoran dan serat, pemurnian yang terjadi pada oil purifier, dan vacuum dryer untuk mengurangi kadar air. Vibrating screen dalam proses pengolahan kelapa sawit berfungsi untuk menyaring minyak kasar yang keluar dari kontaminan non-minyak seperti serabut-serabut. Ukuran mesh yang digunakan adalah ukuran mesh 20 dan 40. Selanjutnya ada cylindrical setting tank atau CST, adalah unit stasiun klarifikasi yang berfungsi sebagai proses penempatan dan ekstraksi atau pengambilan minyak sawit dengan menggunakan proses underflow atau upperflow minyak sawit. Alasan memilih cylindrical setting tank karena berfungsi untuk memisahkan minyak, air, lumpur, dan benda-benda lain yang terlibat dalam proses pemurnian minyak sawit. Oil purifier berfungsi untuk memisahkan cairan antara air, minyak, dan kotoran dengan cara membedakan berat jenisnya. Misal minyak yang mempunyai berat jenis lebih kecil yaitu 0,8 gram akan lebih ringan dibanding air yang berat jenisnya adalah 1 gram, serta kotoran dengan berat jenis 1,3 gram. Maka dengan teori ini minyak akan berada di lapisan paling atas dari oil purifier, sehingga apabila bejana mengalami gaya sentrifugal, maka minyak yang masanya lebih ringan akan berada di tengah dan akan terlempar ke sudut-sudut disk yang tipis dan disalurkan ke nozzle lalu dialirkan ke vacuum dryer untuk proses pemvakuman kandungan air. Sedangkan fase yang lebih berat akan mendapatkan gaya sentrifugal yang lebih besar sehingga akan terlempar lebih jauh ke bagian luar dari sumbu putar. Kemudian
fungsi vakum dryer untuk mengurangi kadar air sehingga diperoleh kandungan air yang rendah untuk mencapai standar kualitas produk. Memanaskan produk pada suhu rendah yang bisa kita atur dan disertai dengan penyedotan uap air atau vakum dari hasil pemanasan produk atau bahan lain. Produk diletakkan pada loyang dan ditempatkan pada rak-rak berlubang atau perforasi. Yang selanjutnya ada stasiun deguming. Pretreatment disebut juga deguming awal CPO. Pretreatment dilakukan dengan penggunaan asam fosfat dan diikuti oleh pembersihan menggunakan bleaching earth. Mula-mula pada CPO ditambahkan asam fosfat sekitar 80-85% dengan kemudian dipanaskan sehingga 90-110 derajat Celcius selama 15-30 menit sebelum melewati bleacher di mana bleaching earth ditambahkan. Bleaching earth ditambahkan pada konsentrasi 0,8-2% tergantung pada kualitas minyak mentah. Penambahan asam fosfat berguna untuk mengendapkan fosfatida yang tidak larut air, sedangkan fungsi bleaching earth adalah menyerap pengotor yang tidak diinginkan seperti logam, air, bahan tidak larut, sebagian karotena, dan pigmen lainnya. Yang kedua untuk mengurangi produk oksidasi, dan yang ketiga untuk menyerap fosfolipid yang diendapkan oleh asam fosfat dan untuk memisahkan asam fosfat berlebih setelah proses deguming. Pemisahan asam fosfat secara sempurna sangat penting karena keberadaan asam fosfat dapat menyebabkan meningkatnya asam lemak bebas minyak yang dihasilkan. Fungsi sentrifug untuk memisahkan getah atau lendir seperti fosfolipid, protein residu, dan karbohidrat dalam minyak tanpa mengurangi jumlah asam lemak bebas minyak dengan proses pengendapan. Prinsip kerja sentrifug adalah dengan cara memisahkan partikel yang terkandung di dalam suatu larutan menurut ukuran, bentuk, kerapatan, molekul, viskositas dari medium tersebut serta kecepatan rotor. Sentrifug memanfaatkan gaya sentrifugal, yakni gaya putaran menjauhi pusat lingkaran sehingga pada suatu cairan, partikel yang lebih besar akan secara otomatis menjauh, sedangkan partikel yang lebih kecil akan berkumpul dan membentuk endapan di bagian tengah cairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya adalah stasiun bleaching dan penyaringan. Proses bleaching berlangsung di bawah tekanan vakum 20-25 mmHg pada temperatur 95-110 Celcius dengan waktu penyimpanan 30-45 menit. Kemudian dilanjutkan pada proses filtration atau penyaringan. Minyak yang mengandung bleaching earth kemudian difiltrasi agar lebih bening atau oranye terang. Sebagai tindakan, kualitas minyak dilewatkan ke beberapa filter yang disusun seri untuk menangkap beberapa partikel earth dan dari penyaringan pertama. Hal ini penting mengingat keberadaan partikel spent earth di minyak dapat mengurangi oksidatif stabili refined deodorized atau RBD oil. Selanjutnya ada stasiun deodorisasi. Proses terakhir yaitu deodorization, proses minyak yang telah diolah sebelumnya dideasidifikasi dan deodorisasi. Rated oil awalnya didarasi dan diikuti pemanasan 240-270 Celcius dengan heat exchanger sebelum dipompa ke deodorizer. Kondisi di bawah vakum 2-5 mmHg, temperatur di atas 270 Celcius dihindari untuk mengurangi kehilangan minyak netral dan kemungkinan isomerisasi dan reaksi yang tidak diinginkan. Dalam kondisi tersebut, dengan bantuan stripping steam FFA yang masih terdapat dalam rated oil, didistilasi bersama senyawa odoriferus yang lebih volatil dan produk oksidasi seperti aldehid dan keton menimbulkan bau rasa yang tidak diinginkan pada minyak. Selanjutnya deodorizer. Prinsip kerja alat deodorizer adalah bahan hasil deguming diproses dengan alat deodorizer pada suhu 160 Celcius dalam keadaan vakum 760 mmHg. Dalam minyak yang diolah dilarutkan uap panas hingga akan menghilangkan bau dan menurunkan bilangan asam lemak bebasnya. Fungsi alat memisahkan purity fatty acid secara aktual, mengeluarkan pigmen warna, menghilangkan bau yang terkandung dalam minyak sawit,
alasan pemilihan alat bleaching oil palm oil BPO akan diproses lagi untuk mendapatkan refined blended deodorized palm oil agar diproses penghilangan zat penyebab rasa dan bau yang tidak disukai dalam minyak berlangsung dengan baik. Minyak yang akan mengalami deodorisasi yakni dengan menggunakan alat deodorizer. Selanjutnya dijelaskan partner saya. Selanjutnya yakni stasiun fraksinasi. Fraksinasi merupakan proses pemisahan minyak dan lemak menjadi dua komponen atau lebih berdasarkan kelarutan atau solubility dan melting point-nya. Proses kristalisasi minyak menggunakan proses kristalisasi minyak menggunakan pendingin, kemudian diikuti proses pemisahan akan menghasilkan low melting liquid phase berupa olein dan high melting solid phase berupa stearin. Nah, untuk industri sabun ini menggunakan refined stearin atau RBDPS yang merupakan hasil fraksinasi crude palm oil berfase padat yaitu stearin. Fraksinasi merupakan proses pemisahan minyak dan lemak menjadi dua komponen atau lebih berdasarkan melting point-nya. Selanjutnya RBDPS ini dimasukkan ke dalam kolom distilasi. Nah, prinsip kerja dari distilasi ini memisahkan berdasarkan titik-titiknya. Penyulingan dengan cara ini dilakukan dengan merendam bahan yang akan disuling di dalam air lalu direbus. Uap air yang keluar dialirkan melalui kondensor agar menjadi cair. Fungsi distilasi ini untuk metode pemisahan bahan kimia yang didasarkan pada perbedaan titik-titik konstituen zat. Sedangkan alasan pemilihan dari distilasi ini untuk memurnikan senyawa-senyawa yang mempunyai titik-titik yang berbeda, sehingga dapat dihasilkan senyawa yang memiliki kemurnian yang tinggi. Selanjutnya, RDBPS yang sudah didistilasi disimpan di gudang, yang kemudian akan dipindahkan menuju ke melter dengan menggunakan belt conveyor. Prinsip kerja dari belt conveyor ini merupakan alat transportasi yang digunakan untuk memindahkan suatu material dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sabuk yang bergerak. Sedangkan untuk fungsi dari belt conveyor ini untuk memindahkan material RBDPS dari gudang ke melter dan memindahkan NaCl, NaOH, natrium sulfat, dan etilen diamina tetraasetat dari gudang menuju ke mixer. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan sabun dari RBDPS. Pada tahapan persiapan umpan terdiri dari RBDPS natrium hidroksida dimasukkan ke dalam tangki yang dilengkapi dengan pemanas atau melter. Nah, fungsi melter ini untuk meleburkan bahan dengan menggunakan pemanas atau steam. Melter dipanaskan terlebih dahulu menggunakan steam sampai 90 derajat Celcius sebelum dipompa ke dalam reaktor. Sedangkan natrium hidroksida dilarutkan dalam air pada suhu kamar sampai konsentrasinya 50%. Untuk RBDPS dan campuran larutan NaOH kemudian dipompakan ke dalam reaktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya setelah umpan tadi dicampur yaitu RBDPS dan larutan NaOH dipompakan menuju reaktor. Nah, reaktor yang digunakan di sini adalah reaktor dengan model tangki berpengaduk yang diberi jaket pemanas dengan tujuan untuk menjaga suhu agar tetap pada suhu operasinya yaitu 90 derajat Celcius dengan tekanan atmosferis. Sedangkan konversi dari reaksinya sebesar 99,5% dengan waktu tinggal selama 80 menit. Selanjutnya adalah tahapan pemurnian sabun mandi. Setelah direaksikan pada reaktor, maka produk yang keluar berupa cairan yang terdiri dari sabun, gliserol, air, dan sedikit RBDPS yang belum bereaksi. Nah, hasil reaksi ini kemudian dipompakan ke mixer untuk ditambahkan dengan larutan natrium klorida atau NaCl yang berfungsi sebagai pengendap gliserol pada sabun. Nah, aliran keluar dari mixer ini dialirkan menuju dekanter. Prinsip dari dekanter yaitu adalah pemisah yang bekerja dengan prinsipnya tadi perbedaan densitas. Nah, kondisi operasi pada alat dekanter
itu adalah pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosferis. Setelah terjadi proses pemisahan, akan terbentuk lapisan pada bagian atas yang terdiri dari sabun, air, sedikit gliserol, alkali, dan sisa dari RBDPS. Sedangkan pada lapisan bawah terdiri dari gliserol, alkali, dan sedikit air yang secara keseluruhan membentuk lapisan yang lebih berat daripada sabun, sehingga berada pada lapisan bagian bawah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah proses pemisahan sabun mandi dari gliserol dan air, proses selanjutnya adalah penambahan zat aditif sabun, yang dimana menggunakan alat yaitu mixer. Zat aditif yang ditambahkan antara lain ada asam stearat yang berfungsi sebagai mengurangi kandungan NaOH, kemudian ada asam etil diamin tetraasetat yang berfungsi sebagai surfaktan pada sabun yang dapat mengangkat kotoran pada kulit. Kemudian ada pewangi yang memberi kesegaran dan keharuman pada sabun. Lalu ada yang terakhir yang dimana yaitu ada natrium sulfat sebagai filler atau bahan pengisi. Nah, pada tank pencampur misal ini, zat ini dicampur hingga homogen pada suhu 65 derajat Celcius dan tekanan atmosferis. Jumlah zat adiktif yang ditambahkan sesuai dengan spesifikasi mutu yang diinginkan pada pembuatan sabun. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu ada tahap pengeringan dan finishing sabun, di mana pengeringan sabun dilakukan dalam spray dryer. Campuran sabun cair dari tangki pencampur dipompa ke spray dryer, lalu dari unit pengeringan ini nanti dihasilkan sabun berupa serpian-serpian dan bantuan dari konveyor nantinya akan dikirim ke unit finishing yang terdiri dari satuan mesin pembentukan sabun batang atau sabun bar shop finishing mesin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Terjun. Hasil analisis dari vibrating screen yang kami gunakan pada industri sabun. Di sini ada tabel hubungan rata-rata ukuran partikel versus fraksi massa dengan ukuran mesh yang beragam. Salah satu contohnya yaitu pada mesh ukuran lolos 8 tertahan 9, berat tertahan dalam satuan gram yaitu 1256,2, didapatkan fraksi massa 15,8791556,1%. Kemudian untuk mesh lolos 9 tertahan 24 itu berat tertahannya 2080,7, fraksi massanya 26,301355%. Selanjutnya ada lolos 24 tertahan 41, berat tertahannya itu 2475,8, fraksi massanya 31,29566426%. Ada selanjutnya lolos 41 tertahan 67, berat tertahannya 1394,5, maka persen fraksi massanya 17,62735,432%. Selanjutnya ada lolos 67 tertahan 80, berat tertahannya 703,8, persen fraksi massanya 8,89647325,65%. Maka total fraksi massanya 100, sedangkan total berat tertahannya 7.911. Next. Selanjutnya ada penentuan diameter partikel untuk perhitungan secara kumulatif. Diameter ayakan diameter ayakan 1981 mm, berat bahan tertahan 1256,2 gram, persen tertahannya didapatkan 14,8546697,3%, berat bahan lolos 2643,9 per gram, sedangkan untuk persen lolosnya 32,160,322,113%. Selanjutnya ada diameter ayakan 0,701
berat bahan tertahannya 2080,7%, tertahannya 24,6044596%, berat bahan lolosnya 1,982,3 gram, persen lolosnya 24,11263837%. Selanjutnya ada diameter ayakan dengan 0,417 mm, 0,248 mm, 0,175 mm dan didapatkan masing-masing berat bahan tertahan, persen tertahan, berat bahan lolos, dan persen lolos. Dengan total pada berat bahan tertahan itu sebesar 8.456,6, total persen tertahannya 100, total persen lolosnya juga 100, sedangkan total untuk berat bahan lolosnya itu 8.221 gram. Next. Di sini ada grafik penentuan diameter partikel. Puncak grafik berada di persen fraksi massa tertahan 29,28% dengan diameter ayakan 0,417 mm, sehingga proses pengayakan yang paling efektif berada di diameter partikel 0,248 sampai dengan 0,701 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Bisa diganti mungkin slide-nya. Nah, berikutnya adalah perancangan alat belt conveyor. Di sini belt conveyor yang digunakan adalah untuk mengangkut natrium hidroksida. Berdasarkan referensi yang kami gunakan, yaitu Witana tahun 2012, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut, yaitu kapasitas NaOH sebesar 1,04157 ton per jam, lebar beltnya 14,0158 inch, sudut kemiringan 30 derajat, panjang belt 6,7257 feet. Nah, dari informasi yang telah didapatkan, kapasitas NaOH pada belt tersebut termasuk kapasitas kecil sehingga menggunakan flat belt conveyor. Berdasarkan tabel 5.5 Wallace didapatkan kapasitas NaOH sebagai berikut. Jadi dengan lebar belt sebesar 14 inch dan kemiringan 30 derajat diperoleh kapasitasnya 21,42 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Nah, mungkin bisa di next slide. Kecepatan beltnya adalah sebesar 1,04157 sehingga dari informasi tadi bisa dihitung kecepatan belt dengan cara 1,04157 dibagi 21,41 dikali 100 feet per menit menjadi kecepatan belt sebesar 4,86488 feet per menit. Kemudian belt conveyor bisa diilustrasikan sebagai segitiga siku-siku di mana panjang belt adalah 6,7257 feet seperti pada informasi awal. Kemiringan 30 derajat. Maka panjang horizontalnya dapat dicari dengan menggunakan rumus cos 30 dikali 6,7257 feet sama dengan 5,82463 feet. Untuk ketinggian dari conveyor yaitu sin 30 kali 6,7257 feet sebesar 3,36285 feet. Maka untuk menghitung daya horizontalnya yaitu 0,4 ditambah L per 300 kali W per 100. Di mana L adalah panjang horizontal conveyor dan W adalah kapasitasnya. Didapatkan daya horizontal sebesar 0,0044 horsepower. Kemudian untuk daya vertikalnya itu adalah 0,001 dikali H kali W. H adalah ketinggian dari conveyor dan W kapasitasnya, dimasukkan nilainya, didapatkan daya vertikal sebesar 0,0035 horsepower. Next. Nah, dari situ kita bisa lihat berdasarkan grafik tersebut, lebar belt 14,0158 inch dan panjang conveyor 6,7257 feet, didapatkan daya grafik
sebesar kurang lebih 0,2 horsepower. Maka nilai dari daya MT-nya adalah daya pada grafik dikalikan kecepatan bel dibagi 100, yaitu sebesar 0,0097 horsepower. Sehingga untuk daya total yang dibutuhkan oleh belt conveyor yaitu menjumlahkan antara daya horizontal, vertikal, dan MT, yaitu sebesar 0,0176 horsepower. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.